Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Ya, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone yang belakangan ini rame nih guys, yaitu smartphone Tecno Pova 2. Selain karena chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G85, kapasitas daya baterai yang cukup badak ya guys, yaitu sebesar 7000 mAh, dimana menurut saya sejauh ini untuk di kelas harganya ini adalah satu-satunya smartphone yang dibekali kapasitas daya baterai hingga 7000 mAh nih. Jadinya smartphone ini cocok banget ya buat kalian yang paling malas buat ngecas smartphone-nya. Karena emang udah gede banget nih guys ya. Nah, kalau di video kemarin saya udah buatin video unboxing dan juga tips dan trik soal smartphone Tecno Pova 2 ini. Di video kali ini saya mau coba ajak kalian buat ngelihat seperti apa performa dari smartphone Tecno Pova 2 ini kalau kita ajak bermain game Genshin Impact selama sekitar 10 atau 15 menit nanti. Oke, tapi sebelumnya sebelum kita mainin ke game Genshin Impact-nya, saya mau kasih lihat dulu ke kalian suhu dari smartphone-nya ya. Sebelum kita mainin ada di kisaran berapa. Nih kalau kalian lihat, untuk di bagian layar atasnya ini di kisaran 31 derajat Celcius. Di bagian layar bawahnya ini 31 derajat juga ya, atau mungkin bisa dibilang 32 lah. Kalau di bagian belakang bodinya ini di kisaran 32 derajat, di bagian bodi belakang bawahnya juga sama 31 atau 32 derajat Celcius nih guys. Nah, jadi nanti saya bakal coba ya, rule-nya itu saya bakal coba buat mainin game Genshin Impact sekitar 10-15 menit di settingan grafis yang bakal saya coba di push ya guys, di kisaran mungkin 60 fps yang tertingginya. Kita lihat ya, kalau nanti memang performanya cukup baik, kita bakal terusin sampai selesai. Tapi kalau saya rasa untuk dipakai bermainnya itu kurang, saya bakal coba balikin ke settingan yang defaultnya aja. Kayak gitu ya guys ya. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin lagi cari-cari referensi ya, seperti apa performa dari smartphone ini. Jadinya biar kalian nggak rugi-rugi banget kalau kalian nanti beli smartphone ini. Oke, di sini saya mau coba kasih lihat dulu ya untuk kapasitas daya baterainya sebelum saya mainin. Ini ada di 100%. Jadi biar lebih mudah kita ngelihatnya ya, berapa jauh konsumsi daya baterainya kalau kita mainin game Genshin Impact selama 15 menit nanti. Terus berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian kalau di sini recent apps-nya juga saya clearin semua ya. Jadi biar kita lihat secara optimal gitu performanya seperti apa. Ini udah clear ya guys ya, jadi udah nggak ada lagi aplikasi yang berjalan. Dan sedikit informasi aja ya guys ya, kalau smartphone ini tuh menggunakan UI dari HiOS ya. Sebenarnya ini seperti replikanya XOS dari Infinix guys. Jadi karena tampilannya mirip-mirip dan juga beberapa fiturnya juga mirip-mirip. Cuman ada beberapa fitur yang memang nggak dihadirkan di HiOS ini. Dan oke, di sini saya mau kasih lihat juga ya untuk mode gaming ya, atau mode IT kalau nggak salah guys di smartphone ini tuh yang dinamakan, nah ini kalau kita lihat ya di game space-nya. Nah ini tampilannya seperti ini guys, game space-nya. Nah ini nanti saya bakal ngeplay game Genshin Impact-nya di game space-nya ini ya, supaya kita bisa dapat performa yang ngebut. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam game Genshin Impact-nya ya guys ya. Dan saya nggak bakal skip video ini karena saya biasanya mau ngasih lihat ke kalian seperti apa kalau ngeloading di game Genshin Impact-nya. Karena ini juga biasanya kalian minta ya guys ya, untuk biar nggak di skip waktu loading game Genshin Impact. Nah ini sambil nunggu loadingnya, mungkin kalian ada yang mau tulis di kolom komentar gitu ya, pertanyaan-pertanyaan soal smartphone ini. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lah guys kalau kalian mau nanya soal smartphone Tecno Pova 2 nya. Nah ini kalau saya rasa untuk loading pertamanya sih cepet ya guys ya, jadi nggak terlalu nunggu lama. Tapi nanti kita lihat ya saat loading masuk ke dalam gamenya. Dan biasanya verifikasi data kayak gini juga tergantung smartphone-nya juga ya guys, selain untuk jaringan sinyal wifi atau jaringan seluler kalian, seperti itu guys. Ini kalau kita lihat ya untuk persiapan datanya juga lumayan cukup cepet ya. Nah ini loading yang seperti ini nih biasanya kalian tunggu-tunggu nih guys. Ini ngomong-ngomong autofocusnya lari-lari ya, kita coba lock sebentar ya guys ya. Oke. Aduh, sorry, kepencet. Oke, ini kita coba lock ya. Nah, semoga nggak lari-lari nih guys ya autofocusnya. Nah ini kita lihat ya untuk loadingnya.
Ya, saya rasa sih nggak lama-lama amat ya guys ya. Jadi masih kerasa ngebut ya untuk loading in gamenya. Sekarang saya mau kasih lihat dulu ya untuk settingan grafisnya dari game Genshin Impact-nya ini. Kalau kita lihat di sini itu settingan defaultnya adalah yang terendah ya guys ya, atau yang bisa dibilang inilah lowest ya, di lowest 30 fps. Tapi di sini seperti yang sudah saya sebutkan di awal video tadi, saya bakal coba tes di settingan tertinggi dengan fps-nya yaitu 60 fps. Nah, seperti ini guys ya. Nanti bakal saya coba mainin seberapa lama sampai setidaknya saya ngerasa nggak nyaman dimainin di settingan grafis ini, nanti bakal saya turunin seperti itu. Tapi kalau selama 15 menit ini nyaman-nyaman aja dan masih cukup playable, saya bakal terusin itu guys. Oke ya, jadi di sini udah saya set di settingan ini untuk grafisnya, dan saya mau kasih lihat dulu ya untuk layarnya. Di sini saya pasang di sekitar 60 atau mungkin 70% seperti ini ya guys. Atau mungkin malah saya kurangin sedikit biar kelihatan di kamera. Kemudian untuk volumenya sendiri di sini saya set di kisaran 60 atau 50% nih guys. Nah, ini sedikit informasi tambahan ya buat kalian ya guys. Ini sambil saya pakai buat main game aja ya. Jadi smartphone Tecno Pova 2 ini sejauh ini sih kekurangannya menurut saya adalah soal audionya yang saya nggak ngerti nih guys ya, speakernya itu nggak ada di bagian manapun ya, di bagian bawah sini nggak ada, di bagian kiri atas ini nggak ada juga. Jadi dia itu ngeplaynya dari speaker di earpiece-nya ini ya guys ya. Sebenarnya memang untuk sebagian orang mungkin ada yang komplain ya kalau kita ngebahas soal kekurangannya ini ya, soal speakernya itu, karena mungkin di harganya ini adalah satu-satunya smartphone yang bisa kasih kapasitas daya baterai yang tinggi kayak gitu ya guys ya. Cuman masalahnya di sini guys, kalau seandainya si earpiece-nya ini mungkin keseringan dipakai setel musik atau apapun ya, mungkin yang mengeluarkan suara dari speakernya, kalau sering-sering atau mungkin pas ke bagian apesnya rusak kayak gitu, ya udah ini nggak bakal bisa dipakai apa-apa lagi mungkin ya guys ya, nggak bisa dipakai buat nelpon mungkin. Jadi ya itu sih yang saya permasalahkan atau mungkin yang saya anggap menjadi kekurangan di smartphone Tecno Pova 2-nya ini. Yang sejauh ini ya guys ya, tapi kalau nanti seperti apa setelah mungkin 1 minggu saya gunain, apa kekurangannya nanti bakal saya share lagi ke kalian kayak gitu guys. Oke, di sini saya bakal lanjutin aja misinya ya guys ya. Nah, kita lihat ini kita misinya kemana nih guys. Air mata jatuh, wah sedih amat. Oke, ini kita misinya suruh pergi ke Thousand Wines guys nih ya. Kita cari aja, kita langsung teleport aja nih guys, supaya bisa lebih cepat. Oke, di sini ya. Jadi teleport aja kita langsung supaya bisa lebih cepat gitu guys. Ya, emang menurut saya ini juga menjadi daya tarik ya. Saya juga kenapa beli smartphone ini selain karena memang sebagai bahan konten ya jelas ya guys. Tapi smartphone ini juga punya kapasitas daya baterai yang memang bisa dibilang sejauh yang saya tahu smartphone yang menggunakan kapasitas daya baterai 7000 mAh itu adalah smartphone Samsung ya guys ya, M62 yang harganya itu memang menggokil sekali. Jadi menurut saya ini segmen pasar dari smartphone ini tuh nggak cuman buat kalian yang hobi bermain game guys. Jadi buat abang-abang ojol kayak gitu ya, yang mungkin sehari-harinya berada di jalan nggak ketemu charger kayak gitu ya. Ini sih bisa banget nih buat menunjang kegiatan usaha kalian kayak gitu guys. Apalagi layarnya juga gede banget nih ya, 6,9 inci. Jadinya mungkin kalau pas lihat-lihat map gitu ya buat nganter barang ini jadi kerasa lebih enak kayak gitu guys ya. Oke, sekarang kita sambil main aja ya. Nah, kalau lagi sambil ngobrol gini kadang saya kurang fokus guys. Oke, kita cari ini di mana ya? Oke, kita ke atas sana guys. Lihat ada kuning-kuning itu. Iya. Oke, mana nih ada musuh nih guys. Kita babat dulu ya. Nah, kita hajar nih guys ya. Wish. Kita dikeroyok tapi nggak gentar dong. Nah, ini kalau first impresi pertama menggunakan settingan grafis ini ya guys ya, di highest 60 fps ini jujur memang agak kerasa ya, sedikit apa namanya frame dropnya kayak gitu memang jelas aja pastinya ya, apalagi kalau settingan defaultnya adalah yang lowest gitu. Cuman ini masih cukup playable jadi bakal saya terusin aja nih guys.
Oke, ini darahnya sekarat ya. Kita coba kasih heal dulu ini guys. Nah, kita kasih makan ayam ya supaya seger dia. Oke, kita kasih makan ayam guys. Selanjutnya kita kasih ini minuman apa nih? Oke, kita kasih minuman nih biar nggak aus. Oke, sekarang kita lanjut ya guys. Nah, nih ya, kalau kalian lihat tuh, untuk di rendernya objek di sekitar ini lagi rame banget ya, ada pohon, ada rumput-rumput gini. Ini kalau kita swipe kayak gini ya, ini motion blurnya memang masih kerasa banget ya, agak berat gitu waktu selesai digeser nih, kalian bisa lihat tuh seperti itu ya. Ini namanya motion blur. Nah, tapi untuk secara tampilan grafis ini menurut saya ya udah cukup cakep banget ya. Nah, kayak gini guys. Oke, kita terusin aja. Kita coba naik di sini nih guys ya. Ini biasanya buat bahan masak nih, buat bikin item healing. Oke. Memang sekarang ini game Genshin Impact tuh masih menjadi satu buah game yang paling sering dipakai ya guys ya, buat ngetes performa smartphone ya. Selain karena memang membutuhkan spesifikasi yang tinggi ya buat main di game Genshin Impact ini, juga harus mempunyai apa ya namanya guys, chipset yang minimal bisa kuat gitu. Aduh, saya ngomong apa nih? Oke, kita langsung aja ngelawan musuh robot ini ya guys ya. Nah, kita lihat nih waktu kita pakai battle seperti ini. Oish, ini masih cukup enak ya untuk movementnya. Oke, ini elektro ini enak sebenarnya guys ya. Sakit guys. Oke, kita terusin aja. Oke, sejauhnya setidaknya maksud saya guys, sejauh ini tuh masih cukup enak ya guys, dipakai buat battle kayak gini. Oke, kabur. Aduh, kena. Sakit. Kabur. Kita healing dulu guys, ini bahaya nih. Bisa-bisa mati kita lama-lama. Oke, kita healing dulu ya. Oke. Oke, kita sikat. Siaran ditabok. Oke, tuh lihat kira untuk dipakai nyekill kayak gitu juga masih bagus guys. Kontrolnya masih enak gitu ya, maksud saya jadi nggak berat. Nah, ini masih benar-benar enak loh guys.
Ini 60 fps loh ngomong-ngomong. Bukan 30, apalagi yang lolos kayak gitu ya. Oke, kita menang nih guys. Sip. Ya, jadi guys, si monster batunya tadi udah saya kalahin ya, dan ini cukup enak banget dipakai main sejauh ini. Walaupun sekali lagi secara performa jelas ini akan kerasa beda ya, misalkan dengan smartphone yang punya spesifikasi yang memang mumpuni buat dipakai main game Genshin Impact di settingan 60 fps-nya ini. Tapi saya rasa di harga 2 jutaan untuk sebuah smartphone bisa dipakai main game Genshin Impact, dipaksa ya di settingan tertinggi 60 fps masih cukup playable kayak gini. Saya rasa ini sebuah pilihan yang cukup worth it kayak gitu guys. Sekarang kita lihat nih, misinya kita suruh masuk, ternyata kita coba cek ya, suruh ngapain nih. Oke, akhirnya kebuka ini pintunya guys. Oh, ternyata kita suruh battle nih di dalam ini. Tapi karena waktunya udah sampai 15 menit ya guys ya, sekarang saya udahin dulu main game Genshin Impact-nya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk konsumsi daya baterainya, dipakai sekitar main sebenarnya sih lebih ya guys ya, lebih dari 15 menit. Sebentar, saya buka dulu lognya ini. Nah, sebenarnya ini lebih dari 15 menit ya. Saya tadi main game Genshin Impact-nya, tapi di sini kelihatan kalau di sini konsumsi daya baterai itu hanya kepake sekitar 4% aja nih guys ya. Jadi menurut saya ini udah benar-benar cukup hemat banget ya, padahal saya tadi pakai di settingan yang tertingginya nih guys ya. Jadi bukan di settingan yang terendah kayak gitu ya. Jadi ya saya rasa ini benar-benar terbukti kalau smartphone ini punya daya baterai yang bisa teruji hematnya kayak gitu guys ya, karena 7000 mAh-nya tadi. Sebentar nih guys ya, ini autofocusnya masih ke lock tadi karena saya gunain HP, jadi agak susah nih ya. Jadi sambil setting dulu sebentar. Oke, ini kayaknya udah nih. Sekarang saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya untuk suhu dari smartphone-nya. Nah, kalian bisa lihat dipakai main game Genshin Impact sebenarnya di atas 15 menit tadi ya, dari 31 derajat sekarang menyentuh di kisaran 41 derajat. Sekarang kalau di bagian bawah ini masih stabil di kisaran 36 derajat Celcius. Kalau di bagian bodi belakangnya ini di kisaran 38 derajat Celcius, atau bisa dibilang 39 ya guys ya. Di bagian bawah ini juga masih stay di kisaran 37 atau 36 derajat Celcius. Nah, ini tadi naik turun gitu ya. Jadi secara overall menurut saya memang Tecno Pova 2 ini bisa dibilang sebuah smartphone yang paket komplit ya untuk di kelas harganya nih guys. Ini harganya tuh waktu saya beli di kisaran 2,2 juta 50.000 nih guys ya. Sebenarnya harga aslinya itu 2.450.000, tapi karena beli waktu flash sale jadi saya dapat sedikit lebih murah kayak gitu guys. Oke, jadi guys, kesimpulan saya soal smartphone Tecno Pova 2-nya ini, meskipun secara kualitas kita nggak bisa bandingkan dengan sebuah smartphone yang punya spesifikasi lebih tinggi dari smartphone ini, dan juga punya range harga yang lebih tinggi dari smartphone Tecno Pova 2 ini, tapi secara pengalaman saya barusan, ini udah cukup playable kalau mau kalian pakai buat main game Genshin Impact di settingan tertinggi 60 fps-nya. Tapi misalnya kalau menurut kalian apa yang saya tampilkan tadi itu kurang nyaman ya secara gameplay, kalian bisa turunkan aja di settingan grafis yang defaultnya kayak gitu aja guys. Dan untuk ngomongin soal konsumsi daya baterainya, selain punya kapasitas daya baterai yang tinggi ya, yang 7000 mAh tadi, saya rasa untuk konsumsi daya baterai ini udah terbilang cukup hemat ya guys ya. Apalagi dipakai main game Genshin Impact di settingan tertinggi tadi hanya memakan konsumsi daya baterai sekitar 4% aja nih guys. Jadi ya buruan buat kalian yang lagi cari smartphone dengan performa yang cukup baik untuk dipakai main game dan juga ketahanan daya baterai yang cukup baik, saya rekomendasiin smartphone Tecno Pova 2 ini buat kalian beli nih guys. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video soal gaming test smartphone Tecno Pova 2-nya. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone Tecno Pova 2 ini, jangan sungkan buat kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai bertemu lagi guys di video gaming test berikutnya.